Hey halo semuanya, selamat datang di Lembur Film. Kali ini aku bakal membahas alur film berjudul The Dry yang rilis pada tahun 2021. Film ini disutradarai oleh Robert Connolly dan memiliki genre drama misteri yang mengisahkan tentang kasus pembunuhan terhadap seorang ibu dan anak yang diduga dilakukan oleh suaminya sendiri. Lalu sang suami memilih melakukan bunuh diri di sebuah lahan pertanian. Selain kasus pembunuhan tersebut, ada juga kasus lainnya yang terjadi pada 20 tahun sebelumnya yang menimpa seorang remaja. Nah, semua kasus tersebut harus diungkap oleh protagonis kita hanya dalam waktu beberapa hari. Apakah protagonis kita berhasil melakukannya? Simak saja pembahasan berikut ini. Video ini merupakan konten spoiler. Bagi kalian yang tidak suka di spoiler, silahkan untuk mengintip pembahasan ini saja. Dan jangan lupa digoyang tombol subscribe-nya. Film diawali dengan tangisan seorang bayi yang menjadi saksi atas pembunuhan ibu dan kakaknya yang diduga dilakukan oleh ayahnya yang bernama Luke Hadler di dalam rumahnya Kiwara, Australia. Namun sayangnya Luke juga memilih untuk mengakhiri hidupnya di sebuah lahan pertanian. Di sisi lain terlihat detektif bernama Aaron Falk yang mendapat surat dari seorang bernama Gary yang memintanya untuk datang ke upacara pemakaman. Juga sebuah koran yang memberitakan kasus pembunuhan tersebut. Aaron pun berangkat mengunjungi kota Kiwara untuk mendatangi upacara pemakaman dari keluarga tersebut. Dan ternyata Aaron adalah sahabat dari Luke Hadler, pria yang diduga mengakhiri hidupnya usai membunuh istri dan anaknya yang bernama Karen dan Billy. Saat itu, Aaron teringat tentang kejadian 20 tahun lalu saat bersama ketiga orang sahabatnya, yaitu Luke, Gretchen, dan Ellie. Di upacara pemakaman Luke juga ia bertemu dengan Gretchen yang kini telah mempunyai anak bernama Leci. Saat ayah dan ibunya Luke sedang berpidato untuk menghormati jenazah dari almarhum dan almarhumah anaknya itu, tiba-tiba seorang pria bernama Grant mengatakan bahwa Luke adalah pembunuhnya. Suasana pun menjadi tegang dan sangat canggung. Setelah pemakaman tersebut, Aaron pergi ke sebuah sungai yang dulu sering ia kunjungi bersama ketiga orang sahabatnya itu. Ternyata sungai itu telah kering seiring dengan kemarau panjang yang dialami kota tersebut. Sungai itu menyimpan tragedi yang sangat kelam bagi Aaron, Luke, dan Gretchen. Karena di sungai tersebut Ellie ditemukan meninggal dunia dan sampai saat ini kasusnya masih belum selesai. Dari kejadian 20 tahun lalu itu ada satu kejadian yang sangat tak terduga, yaitu saat Luke mencoba menenggelamkan Ellie untuk menguji kemampuan berenangnya. Hal itulah yang membuat Aaron berpikir bahwa Luke memiliki sikap yang kejam. Namun hal itu tak bisa dijadikan barang bukti bahwa Luke merupakan seorang pembunuh. Usai mengenang kejadian itu, Aaron mengunjungi rumah kedua orang tua Luke yang bernama Gary Hadler dan Barb Hadler. Aaron diminta untuk menyelidiki kasus pembunuhan keluarga tersebut, karena mereka berdua tidak terima jika anaknya dituduh telah membunuh anggota keluarganya sendiri. Di sini Aaron menerima permintaan dari mereka dan segera mencari tempat untuk menginap. Saat datang di penginapan, ia bertemu dengan Grant dan ayahnya Ellie yang bernama Mel Deacon, yang sampai saat ini masih menyalahkan Aaron atas kematian putrinya itu. Mereka berdua menuduh Aaron sebagai pembunuh karena di saku celana yang Ellie kenakan saat itu terdapat sebuah surat yang mengatasnamakan Aaron. Dan sebenarnya surat tersebut memang ditulis oleh Aaron yang meminta Ellie untuk bertemu dengannya di sungai itu. Hal itu dikarenakan mereka berdua telah menyimpan rasa satu sama lain. Namun saat Aaron telah tiba di sungai, Ellie tak kunjung datang menemuinya. Ellie? Ketika Aaron pun pulang ke rumahnya, ia mendapat kabar dari ayahnya yang bernama Eric Falk bahwa ada seorang remaja yang tenggelam di sungai tersebut. Dan remaja itu adalah Ellie. Kejadian itulah yang membuat para warga Kiwara sangat membenci keberadaan Aaron dan ayahnya, apalagi dari pihak kerabat Ellie. Oleh karena itu, Aaron dan ayahnya memilih untuk pindah ke kota Melbourne. Di pagi harinya, Aaron menelpon kantor tempat ia bekerja dan mengatakan bahwa ia akan cuti beberapa hari, paling lama adalah 3 hari katanya. Untuk mengetahui siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya, Aaron bergegas mengunjungi TKP dan ia sudah ditunggu oleh Greg Greco yang merupakan sersan setempat. Di sana Greg mengungkapkan semua hasil investigasinya hingga ke sebuah pertanian yang gersang tempat ditemukannya jenazah Luke. Namun sampai saat ini, bukti-bukti masih mengarah pada Luke yang diduga menjadi pembunuhnya. Tak puas dengan hasil investigasi tersebut,
Aaron pun mendatangi sekolah tempat Karen bekerja. Di sana ia bertemu dengan Scott Whitlam yang merupakan rekan kerja Karen saat menjadi guru di sekolah tersebut. Scott menceritakan bahwa sebelum kejadian mengerikan itu, Karen sempat terlihat sedang marah dan kesal pada Luke yang belum bisa memenuhi keuangan mereka. Kesaksian Scott tampaknya tak memberikan angin segar bagi Aaron. Ia pun bergegas kembali menemui Greg untuk meminta barang bukti lainnya. Greg memberinya barang bukti berupa peluru senapan berjenis Winchester yang berwarna biru. Saat Aaron melihat foto dari TKP penemuan jasad Luke, ia mengingat bahwa lahan pertanian yang luas itu dimiliki oleh 3 keluarga sekaligus, yaitu keluarga Headler, Meldecon, dan Murray yang saat ini diurus oleh Jamie Sullivan. Greg pun menceritakan bahwa saat sebelum kejadian, Jamie sedang berburu kelinci bersama dengan Luke. Shooting rabbits. Had him coming to the station a couple of times. Aaron langsung menyela saat mendengar kalimat berburu kelinci dan berencana untuk menginterogasi Jamie. Nah, jadi alibi ataupun kalimat berburu kelinci ini bisa menjadi titik cerah bagi Aaron. Hal itu dikarenakan saat 20 tahun yang lalu, ketika polisi akan menginterogasi Aaron dan Luke mengenai kematian Ellie, tiba-tiba Luke menyelinap ke kamarnya dan meminta Aaron untuk beralibi bahwa saat kejadian itu mereka sedang berburu kelinci di pertanian milik orang tua Luke. I was with Luke Hadler. Shooting rabbits. Sampai sini Aaron mempunyai 2 spekulasi. Pertama, bisa dikatakan sebagai sengketa lahan. Jadi pembunuhan tersebut merupakan upaya untuk menguasai lahan pertanian kosong milik Luke yang kini sudah tidak ada pemiliknya. Dan pelakunya adalah Jamie. Hal itu dikarenakan saat ia menginterogasi Jamie, ia juga menemukan peluru yang sama dengan barang bukti yang ditemukan oleh Greg. Atau spekulasi kedua, justru pelaku pembunuhan tersebut adalah Luke, karena mengingat kalimat berburu kelinci yang menjadi alibi dari Luke sebelum kematian keluarganya. Di hari selanjutnya, Aaron pun mengikuti Jamie ke tempat kerjanya. Saat ia membuka sebuah kotak surat di dekatnya, Aaron menemukan sebuah buku yang dipinjam oleh Karen dan di dalamnya terdapat nama Grant Daw. Aaron dan Greg pun segera membawa Grant ke ruang interogasi dan langsung melayangkan beberapa pertanyaan kepadanya. Grant yang ternyata juga mempunyai bagian dari lahan pertanian milik Meldecon dan Luke, dituduh akan menjual lahannya tersebut kepada investor yang akan dijadikan sebuah industri. Ditambah dirinya juga berusaha membeli tanah milik Jamie. Hal itulah yang bisa menjadi alasan kuat mengapa Grant tega membunuh keluarga tersebut. Tapi hal itu membuat Grant marah dan bersikukuh bahwa dirinya tidak ada kaitannya dengan kasus pembantaian tersebut. Tak lama setelah menginterogasi Grant, Aaron mendapat teror dari seseorang yang menaruh seekor sapi di atas mobilnya dan memajang poster bahwa dirinya adalah pembunuh Ellie. Aaron pun mengetahui bahwa hal itu merupakan ulah dari Grant dan kelompoknya. Saat Aaron akan menemui Grant untuk menghajarnya, ia ditenangkan oleh Greg dan Scott yang kebetulan lewat di sana. Scott pun akhirnya mengajak Aaron untuk berkunjung ke rumahnya. Di rumah Scott, ia disambut oleh Sandra, istrinya Scott. Sandra memberikan rekaman suara antara Karen dan dirinya sebelum kejadian tersebut. Setelah itu, Scott mengajaknya ke sebuah ruangan dan menceritakan bahwa dirinya berasal dari Melbourne dan memilih pindah ke Kiwara karena terlilit hutang yang besar. Sejauh ini, baru ada 3 suspek yang dicurigai oleh Aaron, dan itu juga belum mendapatkan titik cerah. Akhirnya ia pun memilih kembali ke kantor Greg untuk melihat CCTV. Di sana ia melihat rekaman saat Jamie pergi ke klinik Dr. Lake di waktu kejadian pembunuhan tersebut. Nah, jadi siapa pelakunya? Di malam harinya Aaron berniat untuk pulang. Tetapi di dalam bar tempat Aaron menginap tersebut terjadi perkelahian antara Grant dan Jamie. Anehnya kenapa Scott juga ikut terlibat. Setelah Aaron melerai perkelahian tersebut, ia pun membawa Jamie ke klinik Dr. Lake. Usai perawatan yang dilakukan oleh si dokter, Aaron meminta keterangan yang sebenarnya dari Dr. Lake. Dan ternyata Jamie hanyalah seorang pecinta pedang yang sedang meminta jatah kepada Dr. Lake. Oke, jadi Jamie di sini dicoret dari daftar suspek karena di waktu kejadian ia sedang bercocok tanam dengan Dr. Lake.
Di hari ketiga, Aaron mengunjungi makam Luke dan Ellie. Di sana ia bertemu dengan Mel yang terus memaki-makinya. Aaron pun memilih pergi untuk mengunjungi Gretchen di rumahnya. Ternyata Gretchen sedang berburu kelinci di belakang rumahnya, dan hal itu ia lakukan agar lahan pertaniannya terbebas dari hama. Seketika Aaron pun menaruh rasa curiga kepada Gretchen karena melihat peluru senapan yang sama di dalam tas miliknya. Tak lama setelah itu, Gretchen dipanggil oleh Sally yang menjemput Leci untuk menginap di rumahnya. Dan malam pun tiba. Gretchen mengajak Aaron ke dalam rumahnya untuk melihat album kenangan ketika keempat sahabat itu bersama. Sebelum mengenang masa-masa itu, Aaron melihat setumpuk berkas milik Karen di atas meja kerja milik Gretchen. Tetapi Gretchen menjelaskan bahwa sebelum kematian Karen, ia diminta bantuan oleh Karen untuk mengkoreksi catatan-catatan miliknya. Aaron pun tidak menghiraukannya dan segera melihat album kenangan tersebut. Saat melihat album kenangan mereka, penyakit lemah syahwat Aaron pun kambuh dan hampir saja menanam benih ke dalam rahim Gretchen. Namun hal itu terhentikan oleh suara telepon Gretchen yang tiba-tiba saja berdering. Ketika Gretchen menjawab teleponnya, Aaron pun melihat foto Luke yang sedang menggendong Leci saat masih bayi. Ia pun langsung menanyakan hal itu kepada Gretchen dan berspekulasi bahwa ayah kandung Leci adalah Luke. Sehingga Aaron menetapkan Gretchen sebagai suspek yang lainnya. Hal itu bisa saja terjadi karena rasa cemburu yang terlalu dalam sehingga Gretchen tega merenggut kebahagiaan Luke yang telah menyakitinya. Namun hal itu justru membuat Gretchen menangis dan mengusir Aaron pergi dari rumahnya. Now get the fuck out. Karena di hari ketiga ini Aaron masih belum mendapatkan pelakunya, itu pun membuat Greg memutuskan kerjasama mereka. Apalagi setelah Greg tahu bahwa Aaron sedang tidak bertugas. Di pagi hari yang keempat, Aaron mengendap-endap ke rumah Gretchen untuk mengambil catatan Karen yang sempat ia lihat sebelumnya. Dari catatan tersebut, ia menemukan sebuah bukti transfer uang dari rekening Karen ke rekening milik Scott senilai 70.000 US dollar. Hal itu pun memberi petunjuk lain baginya. Tak butuh waktu lama, Aaron pun segera menemui Greg untuk memastikan bahwa Scott memanglah pelaku pembunuhan tersebut. Mereka berdua pun mendatangi sekolah tempat Scott mengajar. Saat Scott melihat kedatangan Aaron dan Greg, tiba-tiba saja ia melarikan diri ke dalam hutan. Namun pelariannya itu berhasil diketahui oleh Aaron dan Greg. Di sanalah Scott mengakui segala perbuatannya. Scott mengaku karena terlilit hutang, ia pun gelap mata dan membunuh keluarga Luke secara brutal. Sebab ia tahu bahwa Luke dan Karen diam-diam mempunyai tabungan dengan jumlah yang besar. Setelah pengakuan tersebut, Scott pun memilih untuk membakar dirinya hidup-hidup. Namun Aaron dan Greg berusaha untuk memadamkannya, sehingga mereka bertiga pun terbakar hidup-hidup. Dan cerita pun selesai. Belum. Jadi mereka bertiga itu dibawa ke rumah sakit dan setelah Aaron sadar, ia mendapat keterangan dari istrinya Greg bahwa Scott telah dibawa ke Melbourne. Nah, di akhir film, Gretchen menemui Aaron dan mengatakan bahwa sekarang Aaron telah menjadi pahlawan di kotanya. Nah, jadi siapa pembunuh Ellie yang sebenarnya? Jadi pembunuh Ellie yang sebenarnya itu adalah ayahnya sendiri, yaitu Mel Deacon. Hal itu Aaron ketahui setelah membaca buku catatan milik Ellie yang tak sengaja ia temukan di sela-sela batu tempat biasa mereka bermain. Ternyata si Ellie ini selalu dianiaya oleh ayahnya. Dan sebelum kematiannya, ayahnya mengatakan bahwa dirinya akan membunuh Ellie jika mereka berdua bertemu lagi. Dan terbukti Ellie pun meninggal dunia di tangan ayahnya sendiri. Nah, jadi seperti itulah pembahasan alur cerita di Dry ini. Jika kalian suka dengan pembahasan alur film ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di next video.